Baik, selamat pagi Pak Ovide bersama rekan-rekan semua. Di sini kami kelompok 4 dari kelas D3 Manajemen Bisnis B akan mempresentasikan hasil diskusi dari pekerjaan kami yang beranggotakan satu ada Alfirana Lawais dengan NIM V162007, yang kedua ada saya Septinai Karismawati dengan NIM V162089, yang ketiga ada Sulis Rahmawati dengan NIM V162095, yang keempat ada Saudara Wahyu Prasetyo Wibowo dengan NIM V162098, dan yang terakhir ada Yofi Dani Azari dengan NIM V16200099. Nah, pada video konten kita pada kali ini tuh mengusung new normal terhadap bisnis F&B ya. Next, untuk videonya. Mau nugas atau meeting di luar, boleh aja kok. Tapi jangan lupa jaga protokol kesehatan ya. COVID itu masih ada loh. Meskipun di Solo level PPKM sudah menurun dari level 3 ke level 2, bukan berarti kita boleh melalaikan protokol yang telah dianjurkan pemerintah. Maka dari itu, ayo tetap jalankan protokol kesehatan yang ada, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu apa tema yang kita usung? Kita mengusung tema penerapan protokol kesehatan. Sasarannya yaitu bagi orang-orang yang sering berkumpul, baik untuk yang nongkrong maupun meeting, yang terkadang lupa memperhatikan protokol kesehatan. Manfaatnya yaitu agar orang-orang yang sering berkumpul tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan walaupun PPKM sudah diturunkan levelnya dan dilonggarkan, sebab kita tidak tahu orang seperti apa yang membawa virus dan penyakit. Next. Mengapa temanya seperti itu? Karena tema yang diusung itu sangat relate dengan keadaan saat ini, di mana dulu ketika PPKM diperketat oleh pemerintah, banyak orang yang mengurung diri di rumah dan tidak kemana-mana. Sedangkan sekarang, ketika PPKM diturunkan menjadi level yang lebih rendah dan dilonggarkan, sudah banyak orang yang berkumpul di kafe-kafe untuk sekedar nongkrong, minum kopi, ataupun membahas bisnis pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yofi. Ya, yang selanjutnya adalah meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih menyerang penduduk di dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif COVID-19 berada di sekitar 1,5 juta jiwa. Namun kabar baiknya sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih. Di sini kelompok kami mengingatkan untuk tetap mengingat 5M. M yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Yang selanjutnya adalah panduan makan di restoran atau di kafe. Yang pertama adalah sebelum masuk ke restoran atau rumah makan, sebaiknya petugas atau karyawan mengecek suhu tubuh saat di pintu masuk. Bagi yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius, maka dilarang untuk masuk ke restoran. Yang kedua, untuk masuk ke restoran harus selalu memakai masker.
Masker hanya boleh dilepas saat makan dan minum. Yang ketiga, karyawan restoran harus mengatasi secara khusus. Yang terakhir yaitu konsumen rajin untuk menggunakan hand sanitizer ataupun cuci tangan dengan air mengalir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada pun perbedaan aturan pemerintah mengenai PPKM yang level 2 dan level 4. Peraturan lengkap makan di tempat PPKM level 2 dikutip dari Inmendagri nomor 39 tahun 2021 adalah demikian. Warung makan ataupun restoran diizinkan untuk membuka usahanya, akan tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan waktu makan maksimal 60 menit. Kemudian wajib hukumnya untuk para pengunjung menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening. Namun begitu, aturan PPKM level 4 dikutip dari Inmendagri nomor 39 tahun 2021 adalah warung makan ataupun restoran diizinkan untuk buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 8 malam saja. Dan maksimal pengunjung di satu tempat hanya 3 orang, serta waktu makan hanya dibatasi selama 30 menit. Kemudian restoran, kafe, dengan lokasi pada pusat perbelanjaan atau mall hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat atau dine-in. Kemudian yang terakhir, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening terhadap pengunjung. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Sulis. Lalu bagaimana jika dilihat dari sisi bisnis? Selama pandemi menyerang, PPKM diberlakukan oleh pemerintah. Lalu pada akhirnya di dalam bidang bisnis, food and beverage, diberlakukan aturan untuk tidak boleh makan di tempat. Akhirnya dunia bisnis mengalami penurunan omset yang signifikan. Karena dibatasi orang untuk makan di tempat dan hanya melayani untuk take away dan pesan antar. Lalu kasus COVID-19 di Indonesia menurun dan level PPKM diperkecil sehingga diberlakukan aturan untuk dapat makan di tempat. Namun hanya 50% dari seluruh kapasitas restoran. Dengan diperbolehkannya makan di tempat, maka konsumen diharuskan untuk tidak berlama-lama dan wajib memakai masker dan berjaga jarak. Namun seiring berjalannya waktu, protokol kesehatan di restoran mulai diabaikan. Maka kami membuat video tersebut agar masyarakat sadar pentingnya protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 serta bisnis food and beverage berjalan seperti sedia kala. Demikian penjelasan dari kelompok 4 mengenai new normal terhadap bisnis F&B. Semoga bisa bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.